Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kami pada podcast topik hari ini. Kita akan mencoba untuk membahas satu topik yang sedikit kontroversial ya. Sekarang karena ini membahas yaitu keuangan partai politik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya adalah Faris Zahran dan rekan saya Muhammad Naufal Gani. Pada kesempatan kali ini juga kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu dosen manajemen keuangan sektor publik dari Universitas Negeri Jakarta yaitu Bapak Bambang Setiono. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Halo Pak Bambang. Halo Pak Mas Naval. I- Iya. Gimana nih Pak kabarnya di sore hari yang cerah ini? Alhamdulillah baik. Naval gimana baik? Baik dong Pak. Mukanya ceria tuh bulat. Iya dong Pak. Kita harus ceria. Iya, iya. Eh Gimana Pak? Apa kita boleh langsung melakukan tanya jawab untuk Gimana? berdiskusi lah mengenai keuangan dari partai? Oke, baik. Topik menarik ya, uang partai politik ya. Iya, lumayan menarik sih Pak. eh jadi pendapatan atau sumber keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu kan bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, sama bantuan keuangan APBN dan APBD. Lalu di PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada partai politik itu mengatur adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi DPR dan DPRD. Tujuannya itu sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik yang itu lebih diutamakan dan operasional sekretariat partai politik. Lalu diberikan setiap tahun secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu dan berdasarkan bantuan per suara menyesuaikan APBN atau APBD yang ada. Nah, dilanjutkan di peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik itu di pasal 13 menjelaskan kalau laporan keuangannya itu harus diberikan kepada BPK dan di pasal 15-nya disebutkan juga kalau laporannya itu bersifatnya terbuka untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini harusnya bisa tahu nih Pak. Sedangkan yang kita dapat nih hanya 6 partai yang memberikan apa yang memperlihatkan laporan keuangannya secara bebas dari 9 partai yang ada, yaitu PKS, PKB, Gerindra, Demokrat, PDIP, Nasdem. Sedangkan Golkar, PAN, dan PPP itu tidak tersedia. Eh, dengan data yang seperti ini, apakah pembagian dana dengan cara perolehan suara tadi itu sudah sesuai dan atau mungkin harusnya ada sistem yang lebih baik lagi nih Pak? Karena di transparansinya sendiri kan kita lihat masih ada yang belum ngasih gitu. Kalau Hmm. menurut Bapak gimana? Oke, baik. Jadi kamu makasih nih Mas Novel sama Mas Faris. Ya, terima kasih untuk ajak diskusi soal dana partai politik, dana parpol ya. Parpol itu dapat uang dari mana? Dari iuran, seperti organisasi massa yang lain lah, Iya, iuran anggota, kemudian dari apa sumbangan-sumbangan tidak mengikat gitu ya. Kemudian dari pemerintah gitu ya, bantuan pemerintah. Yang menarik memang parpol nggak boleh punya usaha ya, menarik tuh. Nggak punya usaha, jadi penerimaan dari usaha nggak boleh. Jadi lucu nih sebenarnya. Maksudnya kenapa nggak boleh dari punya usaha? Karena dianggap nanti parpolnya belain perusahaannya kali gitu kan, iya, belain perusahaan. Padahal sekarang juga parpol belain perusahaan yang mendukung mereka kan, bedanya coba. kan kan parpol itu pasti mendapat dukungan dari sumbangan kan. Nah, yang ngasih sumbangan pasti kan didukung sama parpol kan. Jadi ya emang susah. Oke,
Itu satu ya dari sumber. Kemudian soal laporan keuangan. Ini kan kita ngomongin bagaimana ngelolanya. Ngelola harus ada laporan kan. Nah, yang setahu saya nih, yang selalu ada di website itu, ada di publik itu adalah laporan tentang bantuan keuangan dari pemerintah kan. Khusus itu aja gitu. Jadi dia tidak menjelaskan iuran, tidak menjelaskan sumbangan. Ini yang saya tahu. Kalau kalau kalian punya datanya, menarik untuk diskusi. Siapa yang punya, mungkin bisa bagaimana mencatatnya, berapa detail gitu kan, sumbangan itu dari siapa. Sekali lagi kan, kita ini kan uang publik kan, harusnya publik tahu dong, harusnya Iya, publik kalau iuran anggotanya berapa banyak gitu kan, anggotanya tersebar di mana gitu kan, anggotanya itu siapa sih gitu kan, kita kan jadi kenal, oh si Anu anggota partai politik ini kan nggak masalah kan, Faris Golkar, ini PKS, oh, ini misalnya kan harusnya nggak apa-apa kalau kita memang jadi anggotanya, kenapa harus jadi hal itu rahasia gitu kan. Oh, iya, itu itu kan publik aja kan. Kita harus harus jelas gitu ya, harus jelas tentang pendapatan itu dari mana gitu. Walaupun di agregat nanti waktu di auditnya akan meriksa itu, oh benar kuotanya sekian, bayar sekian sesuai aturan itu dari audit, nanti auditor yang ngasih lapor ke masyarakat sudah benar dia apa sumbangan iurannya, terus dari iuran, pendapat dari iuran, terus dari sumbangan. Harus jelas juga kan siapa yang nyumbang kan? Harusnya kan Pak perusahaan apa yang nyumbang atau industri yang menyumbang. Kemudian nanti auditor yang audit kan. Kalau angkanya pasti biasanya angkanya agregat tuh. Nanti kalau detailnya auditor yang lihat oh benar sumbangan sudah. Terus baru bantuan pemerintahnya gitu. Nah, sayangnya saya belum pernah lihat tuh laporan keuangan partai politik yang kayak ada neraca ya, laporan laba rugi atau laporan pengeluaran penerimaan gitu. Harus laporan cash flow saya belum pernah lihat. Dan itu harusnya partai politik dengan peran yang begitu besar ya menentukan segala gaya di Indonesia harusnya punya kewajiban itu untuk publik. Nah itu yang nggak ada tuh menurut saya tuh yang harusnya itu kita harus dorong. Itu makanya saya mau punya chapter di dalam kelas tentang keuangan partai politik gitu. Karena harusnya ada pertanggungjawab tentang apa asetnya, utangnya, modalnya gitu ya. Kemudian penerimaannya, pengeluarannya, cash flow-nya, sehingga kita sekali lagi tujuannya apa nih? Tujuannya supaya publik mengerti bahwa uang di partai politik itu dikelola memang untuk tujuan apa tujuan didirikannya partai politik itu gitu. Sehingga misalnya anggota partai politik atau pendukung partai politik itu bisa senang gitu bahwa uangnya sudah dikelola dengan baik, keuangannya menjelaskan dengan baik diskursusnya bahwa tujuannya adalah supaya mereka bisa uh, membaca oh iuran saya sudah diterima, iuran saya dipakai untuk tujuan politik yang baik. Nah, uh, yang ada apakah benar yang kamu lihat itu adalah laporan bantuan keuangan dari pemerintah? Paul dan Faris, laporan yang kamu lihat tentang partai itu laporan tentang apa? iya. Untuk laporan yang kita lihat itu laporan bantuan dari pemerintah kan ya, guys ya? Ya, jadi eh, memang yang data yang kita punya itu merupakan bantuan-bantuan anggaran serta realisasi bantuan dana dari pemerintah. Juga Pak, kami sudah melakukan sedikit penelitian juga bahwa kalau skema ini itu berbeda dari yang ada dari partai politik di luar negeri. Jadi Iya. hmm, kalau di Indonesia tadi sudah dijelaskan kan sama Gani bahwa eh, proporsional pembagiannya itu dilihat dari eh, per suara yang Ya. dipilih dari suara hasil pemilu parpol sebelumnya. Iya.
Namun di luar negeri itu ada satu hal yang membedakan dari yang kita miliki di Indonesia, yaitu adanya proporsional kejelasan antara bantuan yang dibantu oleh negara dan persenan yang dibantu oleh swasta untuk total kegunaannya. Sedangkan di Indonesia ini sama sekali tidak ada, Pak. Memang di Indonesia itu ada persenan kegunaannya seperti eh, untuk kegiatan pendidikan politik berapa persen dan untuk kegiatan operasional sekretariatnya berapa persen. Tapi tidak dirinci lagi secara detail seperti yang ada di parpol di luar negeri, Pak. Menurut Bapak, bagaimana tanggapannya antara perbedaan yang kita miliki di Indonesia dan partai politik di luar negeri? Jadi sekarang bagaimana besarnya bantuan ya? Jadi besar bantuan itu kan di Indonesia dasarnya jumlah suara yang diperoleh kan. Jadi Iya. itu adalah misalnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk partai politik ada 1 triliun gitu misalnya. Itu akan dibagi sesuai dengan jumlah suara. Misalnya eh, jadi sekarang berapa satu suara? 1.000 atau berapa? 3.000 Untuk sih yang misalnya. sekarang masih 1.000 Pak, untuk yang di pusat. Tapi Iya. Jadi mau dinaikin kata Kemendagri, rencananya akan dinaikkan di tahun 2023 nanti. Di tahun 2023 ini jadi 3.000 suara. ya 3.000 dikali jumlah suara kan Iya Pak. anggarannya kan 3.000 kali jumlah suara itulah total anggarannya. Itu diperebutkan lah kira-kira gitu kan. Itu kayak diperebutkan oleh partai politik untuk mendapatkan dana dari pemerintah lah kira-kira gitu. Pemerintah ngasih ngasih uang untuk diperlombakan oleh partai politik. Siapa yang dapat suara terbanyak dia akan dapat banyak kira-kira gitu yang sekarang gitu kan. Jadi istilah aja tuh dana bantuan sebetulnya kita bisa melihatnya itulah dana hadiah ya kemenangan buat partai yang dapat suara gitu. Yang nggak dapat suara kan nggak dapat kan. Ini untuk hanya berlaku tuh yang threshold parlemen kan yang lolos kan Iya. gitu kan. Iya Pak. Jadi angka itu nanti dibagi hanya untuk eh, berarti angkanya akan lebih kecil ya dari angka total total anggaran karena nanti ada partai yang nggak masuk threshold suaranya nggak dibagi nggak dibagi uangnya itu kan Hmm. berarti uangnya nggak dibagi kan gitu. Nggak dibagi kepada partai yang nggak masuk parlemen kan Iya. misalnya ada partai baru dapat suara dia dapat suara misalnya 1 juta kan nggak cukup masuk parlemen kan masuk parlemen Ya. ada thresholdnya jadi uang itu berarti nggak dibagi kan kepada partai yang lain kan jadi Hmm. nggak ada realokasi kan oke jadi kalau dibilang dibilang bantuan ya maksudnya kalau bantuan itu harusnya kan berdasarkan permintaan ya saya butuh ini gitu kan saya butuh dukungan ini kalau gitu kalau namanya bantuan kan ya Hmm. jadi bantuan itu disesuaikan dengan apa kebutuhannya kalau bantuan nah siapa yang bisa dibantu ada syaratnya biasanya gitu kan kalau dalam bantuan kan syaratnya bahwa partai itu masih masih lemah, masih nggak bisa berfungsi. Tapi kalau misal partai yang udah kaya kan, udah dapat akses di mana masa, masa masih dibantu ya, gitu kan? Kalau istilah bantuan ya, kalau pakai istilah bantuan. Bahkan alokasi Tapi kalau pendapatannya dia eh, berpeluang lebih besar karena partai ini jauh lebih besar dari partai yang lain dan ya pastinya saat pemilu perolehan suara juga lebih besar. Nah iya, ya makanya ya, apalagi yang partai kecil jatuhnya makin turun lagi kan ya Pak, makin ya makanya, jatuh gitu. jadi kamu bisa bilang tuh, kamu bisa nulis tuh ya, ini harusnya bukan dana bantuan namanya tuh, itu dana dana kejuaraan pemilu gitu harusnya. Hmm. Seperti Ya, hadiah ya Pak. iya itu hadiah, gitu. Dana hadiah pemilu, gitu. Bukan dana bantuan. Nah, menurut Kalau Bapak dari segi keadilan ini bagaimana Pak skema yang kita miliki di Indonesia saat ini? Iya. ya, kalau kalau apa itu keadilan kan definisi itu adil itu apa gitu kan? Adil itu kan biasanya keadilan itu
nilai-nilai yang mengatakan bahwa kita itu sebangsa, kita satu rumpun, kita ingin semuanya memperoleh kemampuan ya akses sebelum bertanding itu kita sama lah kira-kira gitu kira-kira sebelum masuk ke dunia suatu perlombaan kita tuh kekuatannya sama. Kalau kekuatannya timpang, bagaimana mau adil gitu kan ya? Eh, Pasti yang raksasa menang gitu kan. Biasanya gitu kan keadilannya. Ya. Jadi keadilan itu biasanya memungkinkan yang kecil juga bisa menang. Yaitu dengan kalau menang menang dengan yang besar mungkin enggak kali ya, tapi paling tidak dia memperoleh tempat gitu di parlemen perlu perlu apa bisa berperan politiknya untuk suaranya untuk mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Jadi kalau ditanya kalau kamu tadi soal adil, menurut saya itu kalau pembagian seperti itu, saya bilang tadi itu bukan dana bantuan, itu uang hadiah sebagai pemenang pemilu gitu. Ya, cuman dihitungnya dari jumlah suara yang diperoleh. Kalau menurut saya itu ya, jadi bukan nggak bisa dianggap sebagai soal adil itu soal itu aja karena hitungannya begitu. Kalau dana bantuan, nah itu baru tuh. Oh, kalau pakai nama dana bantuan, harusnya yang sudah besar, sudah mampu beroperasi sendiri, sumbangannya besar, iurannya besar, jangan lagi pakai dana bantuan pemerintah gitu. Kalau menurut saya begitu. Sorry. Berarti permasalahannya masih belum selaras dengan asas dana bantuan itu sendiri, Pak ya. Ya. Iya, gitu. Dan berarti masih Betul. belum adil ya Pak menurut Bapak untuk yang ini. Dan saya setuju juga sih Pak karena eh, emang jadinya si partai yang udah besar nanti tambah besar dan yang kecil tambah kecil Pak. Iya. Gitu kan ya Pak? Jadi ya, jadi kamu bisa nulis tuh ya tentang dana bantuan itu. Jadi apa sih ininya apa prinsip-prinsipnya gitu. Kenapa dibilang bantuan? Kalau dikaji aja gitu dari bantuan gitu kan. Kalau bantuan namanya bantu kan menolong orang yang belum mampu kan itu bantuan. Kalau sudah mampu Hmm. masa dibantu gitu. Harusnya yang sudah mampu membantu kan ya. Harus membantu Iya Pak. yang belum gitu. Kalau pakai istilah dana bantuan. Oke. Eh, nah, terkait dana bantuan nih Pak. Eh, Penggunaan bantuan keuangan itu kan di tahun 2021 kemarin itu kita udah dapat nih Pak data terbarunya itu di tahun Hmm. 2021. Nah, dari data 6 partai yang kita dapat itu untuk diurutannya itu yang pertama untuk pendidikan politik penggunaannya yang paling besar pertama PKS. Dia 65% untuk pendidikan politik dan 40%-annya buat operasional kegiatannya. Kemudian PKB Hmm. 62% buat pendidikan politiknya, sisanya buat operasional kegiatan. Gerindra Hmm. 60% buat pendidikan politiknya. Demokrat Hmm. 56%. Kemudian PDIP hanya 51, sekian persen untuk pendidikan politiknya dan Nasdem itu 50, sekian persen. Nah, eh, dari data yang kita dapat nih Pak, dan pendapatan yang sebenarnya mereka udah dapat, apalagi PDIP nih yang paling gede kan sebenarnya. Itu apakah Hmm. sebenarnya penggunaannya sudah efektif? Dan kira-kira perlu nggak sih kayaknya kita buat apa Indonesia ini membuat batasan penggunaan dana bantuannya biar lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya untuk bukan dipertinggi buat operasional kegiatan partainya, tapi lebih ke pendidikan politiknya, Pak. Hmm. Oke. Jadi itu menarik ya. Kita mau fokuskan, memang kan diatur kan boleh untuk dana operasi, boleh untuk pendidikan politik gitu kan. Hmm. Pendidikan politik kan berarti kan supaya eh, apa sih yang paling penting buat kalian tuh buat pendidikan politik sih? Yang paling penting itu apa? Apakah ada tuh pendidikan jangan money politik misalnya? Apakah ada pendidikan bahwa tidak boleh si amplop berwarna merah dengan lambang itu di masjid-masjid gitu? Apa boleh? Gitu. Apa
apakah dilakukan pendidikan seperti itu gitu. Jadi menurut saya dia boleh bilang, oh 50% pendidikan politik, pendidikannya apa, kan hasilnya nggak berubah ya gitu. Perilakunya nggak berubah gitu. Contoh itu ya. Kedua, soal money politik ya, itu kan nggak berubah kan. Orang itu terus saja udah dilarang di apa, terus saja membagi-bagi uang pada masyarakat untuk milih. Gitu kan. Ya, emang saya juga heran orang Indonesia ini. Saya nggak tahu di negara lain ya. Coba di negara kita bisa loh kalau udah terima uang, kamu tuh pasti memilih orang itu. Gitu. Kalau terimanya 100.000 gitu ya. Tapi kamu milih nggak mau bilang, iya deh saya terima uangnya, saya nggak mau milih kamu. Tapi di Indonesia tuh memang takut gitu, udah terima uang kayak hutang budi gitu. Jadi milih. Jadi milih juga. Gitu. Jadi bisa emang. Ini efektif juga tuh money politik tuh untuk cari suara gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ada pengaruh preman-preman yang ngasih uang di sana ya. Karena saya tahu di daerah saya juga di kampung itu keras sekali itu bagi-bagi uang itu. Jadi pendidikan politiknya nggak berhasil selama ini kan kalau pakai masih money politik. Saya tahu Dan tuh kalau kenapa, Boris? dari cara berpolitik yang memberikan uang dengan berharap dicoblos saja itu udah salah, tapi orang Indonesia memang masih banyak yang nyoblos juga, Pak, setelah Iya diberikan memang, uang itu. Iya, malah iya. seneng gitu. Jadi saya Nggak, saya maksudnya beranggapnya gimana, Boris? memang orang Indonesia ini masih tingkat pendidikan dan pengetahuan soal sosial politiknya memang masih rendah sekali, Pak ya. Iya. Iya. Itu pertanyaannya pendidikan politik itu kepada partai atau kepada masyarakat ya? Mereka tuh Oh, ada kader laporan partai, gimana? Pak. Kader Pendidik mereka. bisa Ya, kepada kadernya, bisa juga kepada masyarakat, Pak. Jadi untuk pendidikan politiknya itu macam-macam sih, bisa workshop, seminar untuk ke kadernya atau ke masyarakat. Yang tujuannya Baik. sih biar masyarakat itu bisa lebih paham sama bisa menilai pengambilan keputusan tentang permasalahan-permasalahan di politik. Jadi lebih apa ya, mau menyuarakan pendapatnya lah gitu di politik juga, dan paham soal gimana sih politik yang benar itu untuk memberikan suara. Iya, tapi ya itu tadi kan untuk pendidikan politik kan perlu perlu level pendidikan ya. Jadi kalau pendidikannya cukup, saya rasa bisa mengerti itu bisa diajak diskusi. Tapi kalau nggak cukup, kalau bukan sarjana gitu kan agak susah juga tuh memahami memahami politik itu. Orang taunya saya perutnya lapar diundang datang gitu, dia udah pikir dapat makanan, dapat uang gitu kan di daerah di kampung-kampung gitu. Jadi saya kan punya teman-teman PKS itu kan betapa sulitnya tuh membangun pendidikan politik itu. Jadi PKS itu setahu saya nih yang saya tahu ya, maaf para partai lainnya, karena saya tahu teman-teman di PKS dia dia tuh membangun dari lama dimulai kenal dibangun tuh diajak untuk sesuatu yang sifatnya berpikir untuk kebaikan bersama gitu untuk hal yang baik. Nanti pada saat giliran pemilunya datang orang ngasih uang terus dia milih yang ngasih uang gitu kan PKS ya sudah apa, membina mereka apa menjawab kehidupan mereka yang sulit gitu misalnya ya kan PKS mungkin memberikan pelatihan tentang keterampilan bisnis itu kan itu gratis apa tapi nanti datang orang dengan uang orang milih yang udah kasih uang gitu. Jadi sedih sekali memang di negara kita ini apa, pendidikan politik itu memang eh, harusnya terus terang aja pendidikan politik untuk tidak money laundering atau money politik gitu. Jadi harusnya di masing-masing itu ada kewajiban gitu, harus ada negara mewajibkan pendidikan tidak money politik gitu di dalam pendidikan politik itu. Ya, tapi apa bisa begitu karena kan sekali lagi ya anggaran negara itu adalah keputusan parlemen DPR dengan pemerintah. Nah, parlemen itu isinya anggota partai politik kan yang menang karena ngasih uang kan. Oh, dia juga akan terus ingin itu berlangsung kan. Mana mau dia akan menghilangkan itu. Suruh ngajarin jangan money politik ya. Susah kan. Susah banget. semakin berputar lagi aja di situ, Pak ya. Iya. Nah, Iya, makanya gitu.
Jadi menarik sebetulnya melihat kamu tuh waktu baca laporan itu sebetulnya berapa pendidikan untuk walaupun sulit ya kayaknya ya memang dihaluskan aja. Sama lah kayak fakta integritas. Kamu suruh nyatat fakta integritas. Semua tuh, semua pejabat publik itu ada fakta integritas. Tapi korupsi juga. Itu semua pejabat UNJ itu pasti tanda tangan semua tuh fakta integritas. Dosen juga. Dosen bikin laporan ini tulis fakta integritas, segala macam-macam gitu. Kamu mahasiswa juga kan, nggak boleh apa nanti disertasinya nggak plagiat atau ujian nggak nyontek begitu kan. Jadi jadi ya menurut saya ya walaupun itu kita sulit sebaiknya dikasih tahu bahwa tidak boleh ada pendidikan itu, gitu. Ada dokumentasi sehingga orang lama-lama mungkin kecut, mungkin lama-lama ngerti, mungkin ya namanya usaha Oke, baik. gitu. Oke, berlanjut Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Kan tadi seperti Satu kali lagi aja ya, satu lagi pertanyaan udah cukup malam. oke, baik. Satu lagi. Ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan juga sama Gani, kalau Kementerian Dalam Negeri ini mau meningkatkan bantuan partai politik yang tadinya Rp1.000 per suara menjadi 3.000 per perolehan suara untuk eh, dengan harapannya sih bilangnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia partai tersebut. Nah, Bapak ada tanggapan nggak mengenai hal ini? Apalagi yang kita tahu kan tadi beberapa partai masih tertutup soal laporan keuangannya. Alokasinya Oke. juga kita belum tahu seperti apa. Dan penggunaannya tuh yang masih berbanding jauh sama pendidikan politik maupun operasionalnya. Terus juga saya uh, menemukan adanya temuan, Pak, untuk beberapa laporan keuangan. Contohnya seperti, maaf, bukan laporan keuangan, maksudnya laporan pertanggungjawaban dari dana bantuan ini. Dari temuan yang saya lihat itu, bahwa dari eh, anggarannya dengan realisasi itu banyak pos-pos keuangan yang sudah dianggarkan namun tiba-tiba direalisasinya menghilang. Contohnya seperti di operasional sekretariat yang sudah menganggarkan untuk honor tenaga administrasi sebesar 250 juta. Lalu saat direalisasinya tiba-tiba honor tenaga administrasinya ini menghilang 0 rupiah. Yang secara logika kita tahu tenaga administrasi bagaimana bisa dalam 1 tahun bekerja tidak secara direalisasinya tidak diberikan honornya begitu Pak. Jadi apakah Bapak ada tanggapan soal kenaikan anggaran bantuan ini? Karena yang kita tahu kan masih banyak yang belum transparan lah Pak. Jadi seperti itu. Maaf Bapak masih di mute. Baik, saya memang ini menarik ya tentang bagaimana sih seharusnya keuangan partai politik itu ya. Apa benar tuh iuran, apa sumbangan, sama dana bantuan kan? Iuran dan sumbangan ini boleh besar nggak? Maksudnya bagaimana mengelolanya gitu? Kan harusnya partai yang besar, apakah iurannya besar gitu? Pertanyaan saya tuh ya. Kan kamu tadi fokus ke dana bantuan pemerintah kan? Ini saya melihatnya dana mandirinya dulu nih. Dana mandirinya itu dikelolanya bagaimana gitu. Sehingga mereka bisa menjadi partai politik yang sehat. Partai politik yang sehat itu apa sih? Ya dia tidak tidak bergantung sama sumbangan orang yang mempengaruhi mereka kan, oligarki lah gitu ya, kan tidak dipengaruhi oleh oligarki gitu. Jadi dari mana tuh bisa dapatnya? Ya dari iuran, terus dari sumbangan yang tidak mengikat. Ini kan masalah semakin banyak sumbangan dari orang yang suka sama mereka gitu. Harusnya bukan anggota tapi dia mau nyumbang. Boleh itu harusnya diperdayakan. Nah, yang nggak boleh kan sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar. Terus uang dari pemerintah. Uang dari pemerintah juga dibutuhkan untuk supaya mereka punya level yang sama gitu kan. Jadi basis eh, partai politik itu ada dasar inilah ya, ada dasar kekuatannya misalnya
bisa beroperasi melayani dengan publik gitu kan. Eh, bisa nah, tentu saja itu ada perhitungannya gitu. Karena perhitungannya harusnya bukan menurut saya ya bukan jumlah suara. Kalau jumlah suara itu pasti hadiah gitu. Harusnya tadi minimum partai politik bisa beroperasi itu berapa dan itu negara nyediain gitu. Begitu. Jadi kalau menurut saya sih dan dibuat partai menurut saya nggak gampang orang bikin partai politik gitu. Harusnya gitu. Harusnya punya modal gitu. Jadi nggak semua orang bisa bisa. Jadi ada minimum standar gitu, ada minimum keuangannya punya infrastruktur yang dia bisa sustainable gitu, tidak nganggur bantu pada pemerintah. Nanti pemerintah kalau dia udah mampu, pemerintah akan mendukung lebih jauh lagi gitu. Kalau saya begitu sih ya. Hmm. Jadi Jadi soal idealnya itu penambahan, ada ya Pak, kalau menambahkan kan dari jumlah suara kan itu akan berarti kembali lagi jadi kan bukan bantuan kan. ya. Iya, Pak. Itu kan kejuaraan itu uang kejuaraan gitu. Uang. Yang juara dapat yang juara dapat besar uangnya gitu kan. Iya sih, Pak. Jadi Yang kalau keuangan partai politik itu harusnya kita kan membangun partai politik yang sehat gitu kan. Partai politik sehat itu apa? Apa yang bisa mengelola anggotanya bayar iuran dengan lancar gitu kan. Yang bisa mengelola sumbangan-sumbangan gitu kan. Bisa membuat orang menyumbang sama mereka dengan wajar gitu. Bukan bukan karena saya nyumbang ya nanti tolong betulin ini saya gitu kasih saya apa perizinan kan nggak begitu kan. Sumbangan tuh dari misalnya Faris senang sama partai apa mau nyumbang bukan anggota, mau nyumbang aja. Oh ada si si siapa di situ mau jadi bupati, saya nyumbang deh gitu kan. Gak apa-apa itu kan. Gitu harusnya partisipasi publiknya mesti di apa didukung. Kalau kalau sekarang Indonesia terjadi kan partai politik itu dimiliki oleh individu kan, individu yang apa yang kuat keuangannya atau pengaruhnya dia bikin partai politik kan sekarang itu kan. Jadi eh, yang lama PDIP, P3 udah mau hancur ya, Golkar itu lama itu udah dari lama jadi dia udah kuat lebih basis. Sekarang yang baru-baru itu semua individu kan dari individu orang yang punya uang ya, kayak Perindo, Nasdem itu kan, Gerindra itu kan dari pemilik-pemiliknya itu sih pendirinya. Jadi ya nggak sehat ya, keuangannya nggak sehat karena bergantung pada satu orang. Jadi keuangan politik yang sehat itu harusnya basisnya kepada tadi itu iuran dan sumbangan yang sifat sukarela gitu. Nah itu harus dibuat gitu, harus dibuat bagaimana menjadi utama. Kalau nggak bisa itu harusnya eh, nggak jangan jadi partai politik gitu. Nanti akan semua orang bikin partai politik dong kalau dibantu pemerintahan. Oh, gampang bikin partai politik itu. Nanti kan dapat bantuan dari pemerintah kan gitu harapannya. Jadi susah kan gitu ya. Jadi harus 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 ini gitu eh, harus lihat ya gitu ya. Apalagi coba atau udah cukup? Sudah cukup sepertinya Pak. iya kayaknya udah cukup deh, Pak. Oke. Makasih banyak nih, Pak, udah mau tanya jawab nih sama kita, saling diskusi gitu mengenai partai politik. Ya, ya mudah-mudahan kamu tertarik mendalaminya menjadi orang yang bisa apa, ya, mengulasnya gitu ya. Jadi tulisan atau berdiskusi lagi dengan teman-teman kamu di UNJ. Karena ini saya pesan ini penting sekali ya. Karena kalau partai politik keuangannya tidak benar ya, sulit gitu negara kita akan menjadi baik. Gitu. Jadi eh, kalau orang gampang bikin partai politik juga itu tanda nggak baik ya tanda 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 keuangan kita partai politik itu nggak ada minimum standarnya harus tinggi itu kan apa ya berat lah supaya dia bisa apa, mengelola publik Indonesia gitu.
Kalau sembarang orang aja bisa bikin partai politik, bisa, wah ya, bisa rusak Indonesia. Kalau menurut saya, ya. Oke, Oke, terima kasih ya. terima Tetap kasih. semangat ya. Terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan diri buat hadir ke podcast ini. Baik, kalau begitu, terima kasih juga Gani untuk kesempatannya dan semua yang sudah mendengarkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Salam.